Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus firman yang hidup, di saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya di dalam perjalanan hidup kami mau hidup sesuai kebenaran sabda firman-Mu. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyung burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Sesungguhnya yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati Tuhan, judul santapan harian kita di hari ini, cukupkanlah hidupmu dengan berkat Tuhan. Sahabat Kristus yang terkasih, bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tetapi tidak cukup untuk mencukupi satu orang tamak atau serakah. Apa yang dikatakan Mahatma Gandhi mengandung makna penting agar kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena Tuhan telah menyediakan segalanya dengan baik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh manusia di bumi ini. Betapa seringnya kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, kita terus ingin lebih dan sulit bagi kita untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sahabat Kristus yang diberkati, sifat seperti ini juga diperlihatkan oleh bangsa Israel di padang gurun. Mereka lupa tentang kebaikan Tuhan dan terus saja bersungut-sungut. Maka Tuhan memberikan mana dan burung puyuh menjadi makanan mereka, supaya mereka tidak lupa bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, akan tetapi ada di antara mereka yang serakah dan mengambil lebih banyak untuk diri sendiri. Tuhan melalui Musa memberi perintah kepada bangsa Israel agar mereka mengambil secukupnya saja.
sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Perintah Tuhan ini bermaksud untuk memperingatkan mereka agar tidak serakah, tetapi tahu bersyukur atas berkat yang mereka terima. Sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi Tuhan, karena keserakahan dapat merugikan diri sendiri dan membunuh makhluk hidup lainnya. Bacaan hari ini memberikan pelajaran bagi kita dalam rangka memperingati bulan lingkungan hidup. Kita diingatkan untuk menjaga dan merawat alam ini dengan baik bagi kelangsungan hidup kita. Jangan merusak alam dengan mengambil sebanyak-banyaknya untuk kepentingan diri sendiri. Sahabat Kristus yang diberkati, jika alam menjadi rusak, dapat membawa bencana bagi manusia. Ingat, alam bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Ya Tuhan, ajarlah keluarga kami untuk bersyukur dengan rasa cukup. Allah Tritunggal, sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Amin.